besar jemaat Kairos, yakni diberkati untuk memberkati. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalimat ini mengandung pesan, mengandung pengertian sederhana demikian, bahwa sebelum kita memberkati atau sebelum kita menjadi berkat, maka kita harus dulu diberkati. Ya. Hari ini saya tidak berbicara mengenai bagaimana supaya kita diberkati, karena teks yang dipilih oleh panitia raya besar terambil di dalam Matius pasal 5 ayat 13 dan ayat 16, berbicara mengenai bagaimana sebenarnya kita harus menjadi berkat. Saya tidak akan berbicara tentang bagaimana kita diberkati, karena saya percaya kita semua di tempat ini sudah diberkati oleh Tuhan. Amin. Rasanya aneh kalau ada orang Kristen yang berkata, aduh Bapak Pendeta, Bapak Gembala, saya tidak merasakan berkat Tuhan, saya kekurangan berkat Tuhan. Nah, ini harus di cross check ya, harus diteliti lagi dan harus diberikan pemahaman tentang arti berkat. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, teks yang sudah kita baca berbicara tentang pernyataan Yesus dalam khotbahnya di bukit, bagaimana kita menjadi berkat atau bagaimana kita memberkati orang lain, yakni dengan menjadi garam dan menjadi terang. Kita semua tahu garam, dan hidup ini tidak akan terpisahkan dari garam. Karena hari-hari apalagi ibu-ibu akan melihat garam di dapur. Bayangkan kalau garam itu habis ya, atau garam tidak ada di dapur ketika hendak memasak, pasti akan kebingungan dan pasti akan berteriak, panggil anaknya atau suaminya, "Bapak, cepat dulu, kita garam habis." Ini yang terjadi. Garam itu tidak pernah terpisahkan dari hidup kita, dan setiap hari kita bersentuhan dengan yang namanya garam. Namun tahukah kita bahwa garam itu tidak akan memberikan dampak? Garam tidak akan memberikan rasa. Garam tidak akan membuat sebuah masakan menjadi enak kalau garam itu tidak menyatu dan tidak melebur dan tidak lagi kelihatan wujudnya. Perhatikan garam yang ketika sebuah masakan itu disiapkan ditaburi dengan garam, tidak akan ada lagi kelihatannya, namun kita dapat melihat rasanya. Merasakannya, bukan melihat, tapi mengalami rasanya. Oh, ini puji Tuhan ada garam ya, Mama, garam pas sekali ini. Tuhan meminjam kata garam untuk kita anak-anak Tuhan. Yesus sebenarnya tahu hakikat daripada garam, dan saya percaya tidak kebetulan Tuhan meminjam kata garam untuk kita menjadi berkat, untuk kita menjadi dampak. Karena garam ketika menjadi dampak atau memberikan rasa, dia mengorbankan dirinya. Dia tidak lagi terlihat wujudnya. Dan pada saat itulah garam memberikan rasa. Coba bayangkan kalau garam ditaruh di sebuah masakan tapi terpisah dengan masakan. Sayur garam, sayur tersendiri, garamnya tersendiri. Kau makan sayur tidak akan rasa garam. Tapi kalau dicampur dan garam sudah tidak lagi terlihat wujudnya,
maka disitulah garam memberikan rasa. Tuhan juga mau kita anak-anaknya memberikan rasa. Tuhan mau kita anak-anaknya membawa dampak, menjadi dampak, memberkati kehidupan orang banyak seperti garam. Yakni kita perlu yang namanya adanya sebuah pengorbanan. Karena tanpa adanya pengorbanan, tanpa adanya kerelaan untuk berkorban, maka itu bukanlah hakikat daripada kehidupan yang memberkati dan menjadi garam dunia. Pengorbanan inilah ciri yang dilihat dari pengikut Yesus pertama kali dalam Kisah Para Rasul. Kehidupan mereka yang berkorban, kehidupan mereka yang membayar harga, kehidupan mereka yang mempersembahkan harta miliknya, menjual harta miliknya, kehidupan mereka yang ada dalam kesatuan, ada dalam keintiman, tidak ada perbedaan satu dengan yang lainnya. Inilah yang menyebabkan adanya pertumbuhan gereja yang luar biasa. Inilah yang menyebabkan banyak orang datang dan melihat Kristus serta tertarik kepada Kristus. Karena murid-muridnya benar-benar menjadi garam. Hari ini 28 tahun Jemaat Kairos ada. Gereja ini ada 28 tahun. Tapi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan mungkin ada yang lebih daripada 28. Hari ini saya 31 tahun. Ada yang mungkin 40, 50, 60 ya. Pertanyaannya sederhana. Sudahkah Anda menjadi garam seperti yang Tuhan inginkan? Ingat hakikat garam. Ketika engkau mau menjadi garam dunia, engkau mau menjadi berkat, milikilah kerelaan untuk berkorban. Matius pasal 5 ayat 13 dalam terjemahan sederhana edisi 3 dikatakan demikian. Kamu ibarat garam di dunia ini. Bila kamu memberi pengaruh yang baik, garam memberi rasa bagi makanan. Demikianlah pengaruh baik memberi dampak bagi dunia. Hendaklah kamu menjadi seperti garam. Kalau kamu tidak memberi pengaruh yang baik, kamu sama seperti garam yang kehilangan rasa asinnya. Garam itu tidak ada berguna lagi dan hanya akan dibuang dan diinjak-injak orang. Jadilah garam dunia. Amin. Katakan sebelah kiri kanan, jadi garam. Rela berkorban. Inilah hakikat daripada garam. Amin. Yang kedua, Yesus juga katakan bahwa kamu itu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Dalam terjemahan lain dikatakan demikian. Kamu ibarat terang di dalam dunia yang gelap ini. Bila baik cara hidupmu, seperti kota yang terletak di atas bukit yang terlihat dari jauh, demikianlah seharusnya cara hidupmu menjadi teladan yang baik yang terlihat bagi semua orang. Terang dibutuhkan di tempat yang gelap. Amin. Terang tidak dibutuhkan di tempat yang terang. Coba setiap hari Anda nyalakan lampu di jalan raya. Kira-kira berguna? Ya mungkin ada berguna, tapi tidak terlalu berdampak. Dampaknya sedikit. Dan bahkan mungkin terabaikan ketika engkau menyalakan lampu di siang hari. Apalagi tepat jam 12 siang ya. Panas lagi, pica turun ya. Matahari sedang bersinar terang dan Anda menyalakan lampu. Terang tidak akan berguna, terang lampu hari itu. Tapi ketika engkau menjadi terang, Yesus gambarkan bahwa kamu
adalah terang di dalam dunia yang gelap. Berarti bahwa kita harus menjadi teladan. Kita harus berbuat yang baik. Orang lain yang ada di dalam kegelapan melihat cara hidup kita yang baik. Disitulah kita menjadi terang. Disitulah hakikat terang itu akan nyata. Dan pernyataan Yesus ini tepat bagi kita ketika kita menjadi teladan di tengah-tengah orang-orang yang hidupnya tidak benar, di tengah-tengah orang yang hidupnya tidak berkenan. Jangan engkau sudah menjadi terang ketika ada di tengah orang yang hidupnya tidak berkenan, Anda pun terseret dan bukan lagi terang tapi lampumu padam, dan engkau tidak ada bedanya dengan orang-orang di luar sana. Ini masalah. Ini berarti bahwa Anda bukanlah terang, dan pernyataan Yesus ini tidaklah menjadi bagian dari hidup kita. Seharusnya kita membawa perbedaan. Seharusnya kita anak-anak Tuhan itu dilihat berbeda dari gaya hidup dan cara pandang dunia ini. Jangan jadi orang Kristen yang terseret arus. Jangan jadi orang Kristen yang ikut-ikutan dengan gaya hidup orang lain. Jangan jadi orang Kristen yang tidak mempunyai pendirian dalam kebenaran, tidak mempunyai integritas dalam kebenaran. Ini masalah. Karena ketika engkau tidak mempunyai integritas dalam kebenaran, karena kalau ketika engkau tidak ada perbedaan dari gaya hidupmu dengan orang lain, maka sia-sialah pernyataan Yesus yang dikatakan bahwa engkau adalah garam dan terang dunia. Jangan sampai orang di sekitarmu mencemooh Tuhanmu dengan berkata, sama saja rajin gereja tapi kelakuan tidak jauh beda dengan kita tinggal di rumah saja. Sama saja majelis tapi tidak ada bedanya dengan orang. Bahkan mungkin lebih baik orang yang tidak mengenal Tuhan hidupnya daripada Anda yang tiap hari rajin gereja. Jangan sampai Tuhan tidak dipermuliakan dari cara hidupmu yang tidak benar. Jadilah terang di tempat yang gelap. Jadilah terang yang membawa pengaruh dengan sikap hidup dan gaya hidupmu yang berbeda, dan orang lain benar-benar mempermuliakan Tuhan. Orang lain berkata, benar Tuhanmu hebat. Orang lain berkata, benar Tuhan yang kau sembah, benar keyakinanmu itu sungguh dapat dipercayai. Masih ingat kisah Daniel? Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ya, nama lain daripada Daniel dan Misael, Asaria, teman-teman. Di tengah kehidupan orang-orang yang tidak mempermuliakan Tuhan, mereka benar-benar menjadi terang. Dan akhirnya Raja pun menitahkan untuk semua orang datang dan menyembah Allah yang disembah oleh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ini luar biasa. Ini teladan yang sempurna. Ini teladan yang perlu kita contohi, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Pernyataan Tuhan begitu luar biasa. Kerinduan Tuhan sudah jelas untuk kita. Kata yang dipakai oleh Tuhan itu saya percaya kita dapat pahami dengan baik untuk kita menjadi garam dan terang. Kita diberkati untuk memberkati. Milikilah kerelaan untuk berkorban, dan tunjukkanlah sikap hidupmu sehingga kalimat di dalam Matius pasal 5 ayat 16 itu nyata. Demikianlah hendaknya
terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Orang yang mempermuliakan Bapa kita di surga, Tuhan kita, karena apa? Bukan karena mulut kita, bukan karena keyakinan kita, tapi karena perbuatan kita. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, mau menjadi garam dan terang? Amin. Mau menjadi berkat? Amin. Apa yang ada padamu hari ini? Tuhan mau pakai untuk menjadi berkat. Ingat kisah waktu Tuhan memberi makan 5.000 orang. Ketika para murid kebingungan, Yesus bertanya, apa yang ada padamu? Yang ada pada kita. Hari ini juga Tuhan mau pakai untuk menjadi berkat. Jangan tunggu, aduh Bapak Gembala tunggu, saya punya uang banyak dulu baru saya bisa memberkati. Halo, menjadi berkat itu tidak harus dengan mempunyai uang yang banyak. Apa yang ada padamu hari ini? Tanganmu, kakimu, kekuatanmu, pikiranmu, kemampuanmu, kau bisa pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau hari ini engkau mempunyai pemahaman menjadi berkat hanya dibatasi dengan keuangan, dengan materi, maka saya juga menjadi kaya. Maka saya gembala juga harus mencari uang yang sebanyak-banyaknya. Dan ketika bertanya gembala, terus jadi berkat, saya bilang saya tidak punya uang yang banyak. Jadi saya tidak bisa menjadi berkat. Ini salah. Tuhan tidak salah menempatkan kita. Tuhan tahu kemampuan yang ada pada kita. Tuhan tahu setiap talenta yang Tuhan berikan ada pada kita. Dan Tuhan mau pakai itu untuk menjadi berkat. Hari ini kalau kau datang ke rumah gembala dan berkata, gembala, berkati saya, kakak saya 1 juta, 2 juta, saya tidak. Tapi coba datang bilang, Bapak Gembala, saya butuh lemari, meja, mari sini ya. Saya bisa bantu seadanya. Ya. Karena ini yang Tuhan kasih untuk saya mampu untuk kerjakan. Ya. Ini contoh-contoh untuk kita menjadi berkat. Jadi jangan berpikir untuk hal-hal yang besar dulu. Tuhan mau lihat kesetiaanmu dari hal-hal yang kecil, dari hal-hal yang sederhana, dari hal-hal yang apa yang bisa engkau buat. Waktumu, tenagamu, pikiranmu, Tuhan mau pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Asalkan pahami kebenaran ini dengan baik. Asalkan tahu bahwa hakikat untuk engkau menjadi berkat harus sama seperti garam dan terang. Tuhan akan memakaimu dengan heran dan luar biasa. Tuhan akan mengangkatmu dan orang lain akan melihat Tuhan dalam hidupmu. Orang lain akan berkata, Tuhan itu terlalu baik. Tuhan memakaimu dengan luar biasa. Karena ini. Karena memahami firman-Nya dapat menjadi garam dan terang. Dengan adanya kerelaan untuk berkorban, dengan adanya kehidupan yang menjadi teladan bagi banyak orang. Biarlah refleksi singkat hari ini mengingatkan kita di usia yang ke-28 tahun kita menjadi jemaat Kairos yang menjadi garam dan terang bagi banyak orang. Ada banyak orang di sekitarmu membutuhkan garam dan terang. Suamimu, istrimu, anak-anakmu, keluarga besarmu, lingkunganmu, di tempat kerjamu, orang membutuhkan garam dan terang yang ada padamu. Jangan sia-siakan kesempatan. Jangan sia-siakan waktu. Selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, milikilah kehidupan yang menjadi garam dan terang. Kita hidupkan pujian yang berkata, hidup ini adalah kesempatan. Saya senang dengan lagu ini, karena lagu ini kembali mengingatkan kita
bahwa terlalu banyak berkat-berkat Tuhan, terlalu banyak perbuatan Tuhan, terlalu banyak kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagimu dan bagiku. Dan Tuhan mau lihat. Tuhan bertanya hari ini, apa yang ada padamu? Ya. Apa yang ada pada kita? Jangan cari apa yang tidak ada. Karena kalau cari apa yang tidak ada, bisa-bisa kita jatuh dalam dosa. Yang ada, yang Tuhan tanya, bukan yang tidak ada. Kemampuanmu, talentamu, pikiranmu, waktumu, berkat-berkat yang Tuhan berikan, yang ada padamu, Tuhan mau pakai untuk memberkati. Seperti berkat yang dinyatakan bagi 5.000 orang laki-laki di dalam Yohanes pasal 6. Berkat itu juga Tuhan pakai untuk memberkati kota Manokwari, memberkati banyak orang. Asalkan sekali lagi kita miliki kerendahan hati, kerendahan untuk berkorban dan menjadi teladan dalam sikap hidup kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Senang sekali kita berdiri. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini jadi berkat. Oh Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih, hari ini jika Tuhan menyenangkan hatimu dan engkau berkata, Tuhan pakai saya untuk jadi berkat, angkat tanganmu di depan, katakan dalam hatimu, katakan kepada Tuhan, Tuhan pakai saya selagi masih ada kesempatan. Sudah jadi berkat. Katakan, oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau yang tangan yang terangkat, Engkau yang hati setiap umatmu, yang mau menjadi berkat, yang mau memberkati banyak orang. Dalam nama Yesus, urapi, dalam nama Yesus, melengkapi umatmu, anak-anak dalam nama Yesus. Di usia yang cukup lama Tuhan Kairos, Engkau pakai untuk semakin bertambah. Haleluya, oh Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Tuhan berdaya lagi, hidup ini sudah bila saatnya nanti Tuhan berdaya lagi, hidup ini sudah hidup ini sudah. Terima kasih Tuhan. Engkau lihat tangan yang terangkat, hati yang terangkat, kerinduan yang ada di hidup umatmu untuk menjadi berkat, untuk memberkati kehidupan orang lain. Tuhan pakai umatmu, Tuhan pakai umatmu dengan heran dan luar biasa. Tuhan melengkapi umatmu dengan karunia Roh Kudus, agar supaya Kristus dipermuliakan, orang lain melihat perbuatan kami yang baik dan mempermuliakan Bapa di surga. Karena itulah hakikat dari kekristenan yang sesungguhnya. Tuhan, terima kasih. Orang tidak melihat iman kami melalui bibir mulut. Orang tidak melihat iman kami dengan apa yang kami pikirkan.
pikirkan, tapi orang melihat iman kami dengan apa yang kami perbuat. Karena iman bekerja sama dengan perbuatan. Karena tanpa perbuatan pada hakikatnya iman itu tidak ada gunanya. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur. Pakai kami yang lebih heran dan luar biasa. Taruh kerendahan hati. Taruh kerelaan untuk pengorbanan. Untuk berkorban. Dengan apa yang kami miliki. Karena kami percaya Tuhan memperhitungkan. Tuhan lihat apa yang sedang kami lakukan. Untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Hamba bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Hamba bersyukur hari ini Tuhan tambahkan 1 tahun usia bagi pelayanan jemaat Kairos di tempat ini.